Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus dalam suasana kemerdekaan, ya, di mana beberapa hari yang lalu bangsa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Pagi hari ini kita akan dengar renungan firman Tuhan dengan tema memahami makna kemerdekaan dalam iman Kristen. Kita akan membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Beberapa orang dalam gereja pada zaman Paulus beranggapan bahwa ketika mereka menerima kasih karunia Tuhan Yesus, mereka dibebaskan dari dosa dan mereka boleh berbuat dosa. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini merupakan jawaban dan juga sanggahan bahwa apa yang mereka pahami itu adalah sesuatu yang salah. Dalam ayat ini sangat jelas dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi makna kemerdekaan yang sesungguhnya, ketika kita lepas dari dosa, maka kita akan menjadi hamba kebenaran. Ketika kita dimerdekakan, berarti kita memilih atau menentukan atau memutuskan satu pilihan untuk hidup di dalam kebenaran. Sama seperti ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Firdaus, mereka memiliki kebebasan. Tetapi walaupun mereka memiliki kebebasan itu tetap ada batasan. Ya. Mereka bebas menikmati semua makanan yang ada di taman tersebut. Tetapi ada yang tidak boleh mereka lakukan. Seperti bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir, mereka harus terus melanjutkan dalam satu kehidupan yang baru. Mereka harus melanjutkan perjalanan, menempuh perjalanan untuk mengisi kemerdekaan mereka dengan hal-hal yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang tetap ada batasannya. Dalam tafsiran yang lain, surat Roma pasal 6 ayat 18 ini dikatakan, kamu telah dibebaskan dari dosa dan kemudian menjadi budak dari kebenaran. Ya. Jadi tidak ada kebebasan yang mutlak, kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya, bebas sesuka hatinya, bebas berbuat dosa, bebas melakukan apapun. Ketika kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, kita tetap hidup menjadi hamba. Cuma ada satu perbedaan. Dulu kita menjadi hamba dosa. Hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba dari kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pengudusan. Dari hari ke hari kita diproses oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya sesuai dengan iman Kristen. Dalam Galatia pasal yang ke-5
ayat yang ke-13 dikatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ya, dengan jelas dalam Galatia pasal 5 ayat 13 ini dikatakan, ketika kita dipanggil, dimerdekakan dari dosa, kita tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita perlu melakukan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu hidup dalam kebenaran, melayani satu dengan yang lain, menjadi berkat bagi orang lain, tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Tujuannya apa? Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22 dikatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Jadi ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup melayani Tuhan, kita hidup melayani satu dengan yang lain, hidup dalam proses pengudusan, dan target akhirnya adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita mengerti langkah yang harus kita tempuh setelah kita mengenal Kristus. Dulu kita buta sama sekali. Dulu kita buta terhadap kebenaran. Dan sekarang kebenaran itu sudah disingkapkan oleh Tuhan. Bagaimana layaknya kita harus hidup sebagai orang-orang percaya. Sebab itu kita perlu mengerti dan menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Ya. Kebebasan yang tanpa batas justru akan memperbudak kembali hidup seseorang. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Petrus menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika kita hidup sebagai orang merdeka, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita layak hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka. Ya, tidak seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ada orang yang mengatakan, ya kalau kita sudah dimerdekakan, kita boleh berbuat sesuka hatinya. Boleh berbuat dosa, boleh berbuat apa saja. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu sesuatu yang mahal harganya. Sama seperti ketika bangsa Indonesia dimerdekakan dari penjajahan. Bayarannya mahal. Banyak darah yang tertumpah untuk meraih kemerdekaan itu. Dan tentunya ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan itu, kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Hidup kita benar-benar menjadi orang yang merdeka dengan sesungguhnya.
Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.